Terima kasih Anda masih bersama kami di After 10. Rizik Syihab saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, Jawa Barat. Iya, Megi, informasi ini dikonfirmasi langsung oleh manajemen Rumah Sakit Umi Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Rizik dan istrinya dikabarkan tengah menjalani perawatan intensif sejak Rabu kemarin. Keduanya dirawat lantaran mengalami kelelahan. Saat ini, tim medis tengah menunggu hasil uji laboratorium serta pemeriksaan kesehatan lengkap Rizik dan istri untuk memastikan sakit yang dialami Rizik. Keduanya juga menolak dijenguk oleh pihak manapun hingga sepekan ke depan. Ya, pimpinan rumah sakit tersebut menyampaikan kepada saya saat ini kondisi Habib dalam keadaan baik, ya, telah dilakukan pengecekan secara menyeluruh dan hasilnya juga sejauh ini baik ya, dan Habib sendiri menyampaikan bahwa tidak ingin untuk dijenguk dulu. Sejak tiba di Jakarta dari Arab Saudi pada 10 November lalu, Rizik Syihab mengikuti sejumlah acara yang melibatkan ribuan orang. Dalam semua acara itu, Rizik nampak tidak menerapkan protokol kesehatan. Ia tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Ia juga menerima sejumlah tamu tokoh seperti Gubernur DKI Anies Baswedan dan deklarator Partai Umat Amin Rais. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lanjut terkait kondisi terkini Rizik Syihab yang dirawat di Rumah Sakit Bogor, kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung. Ya, selamat pagi Sufi. Bagaimana kondisi terkini Rizik Syihab yang masih dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor? Iya, selamat pagi Megi dan juga Farhanisa. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, Jawa Barat, di mana dikabarkan Rizik Syihab, pimpinan dari FPI, dirawat di sini sejak hari Rabu kemarin. Dan seperti informasi yang beredar dikabarkan bahwa Rizik Syihab di sini menerima perawatan di ruang perawatan biasa di Presiden Suite, di mana kabar yang beredar justru menyebutkan bahwa Rizik dalam kondisi yang cukup kritis. Padahal menurut Direktur Umum Rumah Sakit Umi sendiri yang menyebut secara langsung bahwa kondisi Rizik Syihab dan juga istrinya dalam kondisi yang cukup stabil dan tidak menggunakan ventilator serta menerima perawatan di ruang rawat biasa di Presiden Suite. Namun memang dari pihak Rizik Syihab sendiri dan keluarga tidak menerima kunjungan hingga sepekan ke depan. Bahkan pada saat kami melakukan pemantauan sejak pagi hari tadi di sini, ada beberapa simpatisan dan juga pendukung dari FPI yang ingin datang menjenguk namun ternyata tidak diizinkan masuk, dan memang dari pihak keluarga Rizik Syihab sendiri sudah menyebut bahwa tidak ada kunjungan baik itu dari pengurus FPI dan juga simpatisan. Namun yang seperti dapat Anda lihat saat ini di Rumah Sakit Umi Bogor dipenuhi oleh karangan bunga yang berisi doa dan juga ucapan kesembuhan bagi Rizik Syihab yang dikirim oleh para simpatisan dan juga massa dari FPI yang memenuhi wilayah atau lahan parkir di Rumah Sakit Umi ini yang luasnya tidak terlalu luas, sehingga memang karangan bunga ini diletakkan menghadap ke arah lahan parkir, kemudian ditempelkan ke arah tembok, dan jumlahnya cukup banyak. Kami lihat sebagian besar isinya memang berisi harapan kesembuhan dan juga doa bagi Rizik Syihab yang sudah menjalani perawatan di rumah sakit ini sejak hari Rabu hingga saat ini. Nah, terkait dengan kondisi kesehatan Rizik Syihab sendiri, banyak pihak yang menduga-duga apakah Rizik dirawat karena memang terinfeksi oleh virus COVID-19, mengingat jadwal dari pimpinan FPI ini sejak tiba di tanah air pada tanggal 10 November 2020 hingga akhirnya melakukan sejumlah kegiatan yang cukup mengundang kerumunan massa pada hari Sabtu, yaitu menikahkan putri keempatnya Najwa Shihab di Petamburan dan juga ikut menghadiri acara Maulid Akbar baik di Tebet dan juga di Petamburan, dan juga sempat datang ke Bogor, ke kawasan Megabendung untuk meletakkan batu pertama di sebuah masjid di kawasan Megabendung. Itu semua adalah sejumlah kegiatan yang mengundang kerumunan massa, dan maksud saya pimpinan FPI Rizik Syihab juga tampak tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Artinya
banyak massa atau simpatisan FPI yang masih bisa merangkul, kemudian langsung bertemu muka dan kemudian berada dalam jarak yang berdekatan, tidak menerapkan aturan untuk penerapan physical distancing. Artinya ini sangat riskan untuk tertular virus COVID-19. Namun sejauh ini dari pihak Rumah Sakit UMI menyebut, dari Direktur Utama Rumah Sakit UMI Andi Tatat menyebut belum ada indikasi yang mengarah ke arah COVID-19 yang ditemui pada Rizik Syihab dan juga istrinya. Namun dari pihak wali kota, dari pihak Pemda Bogor sendiri, dari wali kota Arya Bima menyebut bahwa dari gugus tugas meminta pada Rizik Syihab dan juga keluarga untuk segera mengikuti tes usap COVID-19. Sejauh ini informasi yang kami terima dari pihak Rizik Syihab sendiri belum menerima tawaran ini dan menyebut masih mempertimbangkan tawaran untuk melakukan tes usap atau tes swab dari gugus tugas Kota Bogor. Dan hari ini Rizik Syihab dijadwalkan akan menerima pemeriksaan dari dokter pribadinya. Jadi sejauh ini sepanjang pagi hari ini kami memantau di Rumah Sakit UMI, memang kami belum melihat tim dari gugus tugas Kota Bogor datang ke Rumah Sakit UMI untuk menggelar tes usap bagi Rizik Syihab. Dan kita masih sama-sama menunggu apakah nantinya setelah dokter pribadi Rizik Syihab melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan pimpinan FPI ini dengan istrinya yang dirawat di Residence Suite di Rumah Sakit UMI ini, apakah nantinya akan diputuskan untuk melakukan tes usap bagi Rizik Syihab dan juga istrinya. Kita masih menunggu dan sejauh ini kami juga masih menunggu kedatangan dari dokter pribadi Rizik Syihab serta masih menunggu informasi terbaru dari Rumah Sakit UMI mengenai kondisi terkini dari Rizik Syihab sendiri. Maggie dan juga Farnisa. Ya baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung atas laporan langsung Anda dari Bogor, Jawa Barat.